Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu perintah Allah Al-Furqan nomor 58 itu. Jadi maksudnya kata Allah, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Nah, sudahkah kita itu melaksanakannya? Perintah Allah itu. Maka apabila tidak kita laksanakan perintah Allah ini, kita membelakangi Allah. Dan kita lari meninggalkan Allah. Jadi kita mau kemana? Coba, mau kemana lah kita ini sekarang? Karena kita ini pasti akan menghadap Allah. Pertama, kita beramal, menghadap Allah. Kedua, kita beribadah, menghadap Allah. Dan terakhir, kita pulang. Pasti akan menghadap Allah. Sedangkan kita tidak mau menghadapkan hadap kita kepada Allah. Kita membelakangi Allah. Dan kita meninggalkan Allah. Jadi kita mau kemana? Nah, jadi ini perintah Allah ini di Rasul yang ke-7. Sebelum ada amal ibadah. Amal ibadah susah berapa ribu tahun lagi baru diturunkan Allah. Karena amal ibadah yang diturunkan oleh Allah melewati Nabi kita Muhammad SAW. Baru ada amal ibadah. Kalau ini belum. Ini Ibrahim. Ibrahim Rasul yang ke-7. Rasul yang ke-7 sampai ke Rasul ke-25. Berapa itu antaranya itu? Antara Rasul dengan Rasul 500 tahun itu. Antara Rasul dengan Rasul 500 tahun. Habis Rasul ini 500 tahun baru datang Rasul lagi. Itulah antara. Jadi beberapa puluh ribu tahun. Penyerahan diri ini sudah diperintahkan oleh Allah ke seluruh hambanya. Nah, baru nanti menyusul amal ibadah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi walaupun kita sekarang sudah terbalik, tetapi tidak menjadi masalah. Nah, jadi yang terbalik ini yang kita balik kembali. Nah, gitu. Jadi aturan di belakang amal ibadah. Ini penyerahan diri ini lebih dulu. Nah, tetapi juga tidak akan mengurangi. Walaupun amal ibadah terdahulu dan kemudian penyerahan ini menyusul di belakang. Sama saja. Jadi kemudian, apa maksud Allah memerintahkan hambanya untuk menyerahkan kepadanya? Karena Allah akan memberikan perlindungan kepada hamba itu. Dan Allah akan memberikan petunjuk, yaitu ilmu. Kalau tidak diberinya ilmu itu. Karena ilmu yang kita tuntut itu ilmu Allah. Jadi apabila kita tidak mau menghadap kepada Allah, Allah tidak akan berikan ilmu itu. Yang dapat cuma hanya cerita ilmu. Tapi ilmunya tidak dapat. Nah, kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan keridaan. Arti keridaan ini penerimaan kalau kita nanti kembali. Nah, jadi itu yang sangat kita harapkan kalau kita kembali nanti diterima. Tapi yang sangat berbahaya bagi kita kalau kita kembali nanti tertolak, tidak diterima. Nah, itu karena kita sudah membelakangi Allah. Nah, ini maksud daripada perintah Allah di dalam ayat suci Al-Quran itu, serahkan dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Kemudian jika sudah kita ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati, maka Allah mengakui hambanya, wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin atau manusia, kata Allah, hanya mengabdi kepadaku. Jadi ini maksud abdi ini adalah orang yang tidak berpisah dengan Allah. Orang yang tidak lalai dengan Allah, orang yang tidak melupakan Allah, yang senantiasa bersama Allah. Ini dikatakan mengabdi. Nah, itu. Jadi supaya kita menjadi abdi Allah. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah. Kemudian Allah tidak menerangkan lagi di dalam ayat suci Al-Quran yang mana saja diri yang diserahkan itu. Nah, maka ini adalah Rasul yang menerangkannya. Jadi apa kata Rasul? Yang mana yang dimaksud Allah? Diri yang diserahkan itu? Apa maksud dan tujuannya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan itu?
Maka Rasul mengatakan la maujudun, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fi hakikati ilallah. Nah, jadi Allah dan Rasul untuk memberikan ilmu hakikat. Kalau tidak dapat ini ilmu hakikat. Kalau tidak kita ikhlas menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, maka kita tidak akan berjumpa dengan ilmu hakikat. Cuman yang ada ilmu syariah, walaupun itu hafal Al-Quran 30 juz, hafal Al-Hadis beberapa ribu hadis, itu ilmu syariat. Itu hanya ilmu syariat. Jadi ilmu syariat sampai kapanpun tak jumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dijumpai di alam syariat ini. Alam bisa dijumpai dengan alam hakikat. Karena dia adanya Allah itu di alam ma'rifat. Nah itu. Jadi hamba ada di alam syariat. Malaikat ada di alam tarikat. Rasul berada di alam hakikat. Dan Allah berada di alam ma'rifat. Nah itu maka Rasul yang menghadap kepada Tuhan. Rasul yang menyampaikan amanah Tuhan kepada hamba. Karena dia orang hakikat. Nah, jadi kita untuk diberi oleh Allah dan Rasul ilmu hakikat supaya kita dapat mengenal kepada Allah. Supaya kita tahu dengan Allah. Supaya kita tahu dengan Tuhan yang wajib kita sembah. Supaya tahu kita jalan kembali kepada Allah. Ini yang dimaksud Allah. Memerintahkan hambanya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada akhir. Kemudian kata Rasul yang pertama yang diserahkan la maujudun, tidak ada yang ada selain daripada Allah. Jika ada yang ada selain daripada Allah, kata mustahil. Mustahil ada. Jadi kita ini yang mustahil ada. Jika kita merasa wajib ada diri kita ini, maka Tuhan mustahil ada. Jadi berarti Tuhan tidak ada. Jadi kita ini adanya hanya menjadi saksi menunjukkan adanya Allah. Maka dalam pengakuan kita asyhadu, naik saksi aku, la ilaha illa Allah. Kita mengaku diri kita. Kita nyatakan diri kita hanya saksi membuktikan kebenaran adanya Allah. Nah, bukan ada kita berbuat sesuatu. Bukan ada kita menunjukkan diri kita yang wajib. Hanya saksi. Itu. Jadi Rasulullah mengatakan kata Rasul majaz. Itulah diri kita di diri hamba di majaz. Bayang-bayang. Macam mana seperti bayang-bayang itu? Kalau tidak ada yang punya bayang, ada apa enggak? Ada. Jadi begitu permisalan kita dengan Allah. Kita ini adalah bayangan dari Allah. Tapi bukan berbentuk macam kita ini Allah itu ya. Nah itu. Tapi begitulah dia menunjukkan iktibar. Seperti bayang-bayang dengan yang ampunya bayang-bayang. Begitulah kita dengan Allah. Jadi apabila bayang-bayang itu ditinggalkan oleh yang punya bayang, otomatis hilang. Bayang-bayang itu. Nah itu. Karena dia hanya membuktikan kebenaran ada yang punya bayang itu. Nah itu maksudnya itu. Jadi itulah adanya kita hamba ini. Jika kita merasa ada, pulangkan. Pulangkan kepada Allah. Jadi yang wajib ada itu hanya Allah. Nah maka Rasul mengatakan, jika kita tidak mau juga menyerahkannya, adanya wujud kita ini, maka Rasul mengatakan, wujuduka zambun la qiyasa lahu li ghairi. Bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya dan bagi lainnya. Itu kata Rasulullah. Jadi dosa. Untuk apalah kita memelihara dosa? Siang dan malam kita memelihara dosa. Maka dosa yang paling ditakuti, yang paling dicintai apa? Pahala. Tapi tidak tahu yang mana wujud pahala, yang mana wujud dosa, tak tahu.
Jadi bagaimana kita sekarang menakuti dosa? Bagaimana sekarang mencintai pahala? Kalau tidak tahu wujudnya, tak tahu diri. Yang mana diri pahala, yang mana diri dosa tidak tahu. Jadi jelas Rasulullah mengatakan, diri daripada dosa itulah diri kita. Jika kita merasa ada diri kita dosa, jika kita kembalikan diri kita kepada Allah, hanya Allah yang kita katakan wajib ada, yang kita akui wajib ada, maka pahala. Nah, jadi yang mana? Mengambil dosa atau mengambil pahala? Nah, ini maka perintah Allah, pulangkan. Itu, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tidak mati. Jangan ada. Kita merasa punya diri lagi, yang kita rasakan hanya diri Allah. Nah, itu. Nah, jadi itu maka kita itu tidak bisa melakukan apa-apa kalau tidak karena Allah. Jadi ada kita karena Allah. Kalau tidak karena Allah, kita tidak ada. Nah, satu. Yang kedua, kata Rasul, la qadirun, tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah. Selain daripada Allah mustahil berkuasa. La haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya. Nah itu, selain daripada Allah. Jadi Allah yang wajib berkuasa. Nah, jadi Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, menjelaskan keterangan daripada Al-Quran itu tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah. Maka Rasul menerangkan lagi, la takrakun dzarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, jadi adanya kita karena Allah, bergerak kita karena Allah, semata-mata dengan izin Allah. Nah, kemudian yang ketiga, la muridun. Kata Rasul, tidak ada yang berkehendak. Jika ada rasa kehendak kita itu pulang kepada Allah. Hanya Allah yang wajib berkehendak dengan sifat iradatnya. Kemudian yang keempat, la alimun, tidak ada yang mengetahui. Tak ada punya ilmu selain daripada Allah. Nah itu, maka Rasulullah menerangkan di dalam hadisnya, Arab turabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Itu kata Rasul. Jadi kita mengenal Tuhan dengan Tuhan. Jadi banyak orang yang takut membaca hadis itu. Karena dipahamnya dua Tuhan. Tuhan yang dikenal sama Tuhan yang mengenal. Jadi dua Tuhan. Syirik, kata dia ya. Nah, ini bukan menunjukkan dua Tuhan. Yang dimaksud oleh Rasul itu, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal Tuhan dengan ilmu Tuhan. Maka diwajibkan kita menuntut ilmu tauhid, ilmu Tuhan. Jika Tuhan sudah memberikan ilmu kepada kita, barulah kita tahu dengan Tuhan. Kalau sebelum Allah memberikan ilmu, sampai kapanpun kita tidak tahu dengan Tuhan. Kita jahil dan kita buta. Ah itu. Tapi yang diberi oleh Allah ini bukan banyak ilmunya. Bukan semua hamba akan diberikan Allah, tidak. Sedikit aja yang diberi Allah hambanya. Bukan banyak. Ah itu. Jangan kita anggap semua hamba itu akan diberi Allah ilmu, itu tidak. Jadi orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya, itu yang diberi ilmu. Karena ilmu ini derajat, karena ilmu ini pangkat, kata Allah. Karena tidak ada yang sangat mulia di sisi Allah, hanya ilmu. Ilmu itu yang paling mulia di sisi Allah. Dan begitu juga di sisi manusia. Kita kita hormat kepada orang yang punya ilmu. Tapi kalau tak punya ilmu, seganlah pula kita hormat. Nah, jadi orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu itu otomatis ilmu itu akan mengangkat dirinya. Nah itu, kepada tingkat yang tinggi. Itu yang maksud dengan derajat. Dikatakan dunia ini pangkat. Kalau tidak ada ilmu, dari mana kita untuk mencapai pangkat itu? Jadi ilmu itu yang membawa kita kepada tingkat yang tinggi. Itu maka mulia, sangat mulia ilmu itu di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu yang dikatakan kekasih Allah.
Karena Allah tidak akan bercerai dengan ilmunya itu. Karena dia menjadikan semesta alam ini dengan ilmu. Nah, itu. Nah, jadi inilah yang dimaksud oleh Rasul yang keempat. La alimun. Tidak ada yang punya ilmu. Jika ada, kita merasa punya ilmu, kembalikan kepada Allah. Nah, itu. Allah yang punya ilmu. Kemudian la hayun. Kata Rasul, tidak ada yang hidup. Kita mana ada punya hidup? Yang hidup itu hayat Allah. Itu yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui itu. Hayat Allah yang hidup itu. Kita cuma punya badan, bukan hidup. Kita cuma punya badan. Tak ada yang hidup. Nah, itu. Badan ini daripada tanah, air, angin, api. Tak ada yang hidup. Karena disertai oleh hayat Allah, maka kita hidup. Jadi yang hidup ini hayat Allah yang kita rasakan. Siang dan malam kita merasakan hidup. Nikmat hidup itu. Jadi siapa yang nikmat? Itulah diri Allah. Diri Allah yang kita rasakan yang nikmat itu. Karena dialah yang hidup. Jadi dengan adanya kita disertai oleh Allah, maka kita merasa hidup. Karena merasa hidup kita akui. Nah gitu, kita akui ini. Hak Allah, diri Allah ini kita akui. Menjadi milik kita. Ada hasil? Allah tidak ada. Allah kita hayalkan. Bukan Allah itu diimankan. Nah, itu maka ulama mengatakan jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Itulah kita dengan Allah. Mana itu yang hidup. Yang mengetahui, yang berkehendak, dan yang berkuasa. Udah ada. Itu dia. Yang dikatakan oleh ulama itu jauh tiada antara dekat tiada bersentuh. Coba rasakan. Bersentuh kita dengan yang hidup itu? Tidak. Ada antaranya dengan yang hidup itu. Kalau berantara sikit aja mati. Nah. Berantara. Tidak ada. Bersatu pun tidak. Nah, itu dengan yang hidup itu. Jadi yang hidup itu dari Allah. Itu yang bernama hayat. Coba. Kita bawa ke tengah-tengah umum. Di mana-mana majelis zikir. Kita bawa itu. Udah betul-betul kita yakinkan dan kita imankan. Apabila dikomandokan oleh seorang imam. Abdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang takdal zikir itu kata Nabi la ilaha illallah. Siapa la ilaha illallah? Maksudnya Tuhan yang bernama Allah. Siapa? Hayyun baqi. Hidup yang kekal. Itu ayat. Coba. Diulang lagi oleh imam la ilaha illallah hayyun mawjud. Rata-rata kita menjawab makmum. Nah itu. Hayat yang ada. Hidup yang ada. Itu dia Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illallah. Kata imam. Hayyun maksud. Hidup yang dimaksud. Itulah Tuhan yang bernama Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa maka kita kebingungan mencari Tuhan? Kemana-mana sudah kita cari Tuhan, kita bertemu. Padahal kita katakan setiap hari. Kita tunjukkan alamat Tuhan di mana. Tetapi kenapa maka kita tidak mengetahui? Kita sering menunjukkan alamat. Nah, kan? Itu. Nah, kemudian la sami'un. Kata Rasul, tidak ada yang mendengar. Jika ada rasa mendengar, pulangkan. Itu Allah yang maha mendengar. Kita punya kuping, tapi tak mendengar. Jadi dengan ta'aluk, sifat sama itu. Sifat Allah itu sifat sama mendengar, bertakluk. Artinya, dihantarkannya kepada kuping itu. Nah,
maka mendengarlah kuping itu. Contoh seperti pesawat, ya. Misalnya pesawat radio misalnya, ya. Pesawat radio ini dia berdasarkan ada aliran setrum dari mesinnya sana. Jadi kemudian setrum itu mengalir. Padahal setrum itu api itu. Mengikuti kabel itu, melewati kabel. Kemudian kabel ini tersentuhlah kepada alat radio itu. Masuk. Nyanyi radio. Hidup radio. Apa radio itu yang menyanyi itu? Bukan kan? Coba angkat ini api ini. Ini setrum ini kita lepaskan. Nyanyi lagi di lupa enggak? Begitulah contohnya. Nah gitu. Kalau tidak ada setrum ini, takkan ada yang bergerak lagi pesawat itu. Tidak akan bisa apa-apa yang dilakukan oleh pesawat itu. Tapi kalau dia lengket terus dengan setrum itu, apa saja bisa dibikinnya. Seperti televisinya, seperti segala alat-alat, apa saja. Gitu. Sehingga robot-robot yang bisa bekerja, bisa berjalan, bisa berbuat yang segalanya kan. Padahal itu kekuatan setrum. Nah gitu. Coba lepaskan. Macam mana robot itu? Ada harganya apa enggak? Tak ada lagi begitu keadaan tubuh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu maka kita ini ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, dan ada ma'rifat. Dan itulah contoh tauladannya pada alat canggih pada saat sekarang ini. Membuktikan, menunjukkan juga kebenaran adanya hubungan diri kita itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, la basirun. Kata Rasul, tidak ada yang melihat. Kita cuma punya biji mata. Tidak melihat. Jadi, karena sifat basar Allah itu ke mata. Maka melihatlah mata. Itu. Coba tariknya. Habis, buta mata itu. Coba kalau sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah, kembali kepada Allah. Tak ada apa-apa lagi. Nah, itu tinggal bekas. Nah, kemudian yang ketujuh, la mutakallimun, tidak ada yang berkata-kata. Yang berkata-kata itu kalam Allah juga ada pada lidah. Bertakluk dia kepada lidah itu. Maka lidah itu berkata. Tetapi apabila sudah lepas takluk sifat kalam ini kepada lidah, maka teganglah lidah itu. Nah, jadi lidah ini syariat dan sifat kalam Allah itu hakikat. Maka bersatulah antara syariat dengan hakikat. Maka Nabi mengatakan syariat dan hakikat. Wa syariatu bila hakikati atilatu wal hakikati bila syariati batilah. Bersyariat saja tanpa hakikat hampa mati. Berhakikat saja tanpa disertai syariat ini, bagaimana ia menyatakannya? Tidak bisa dinyatakan lagi ini. Nah itu. Kepada manusia tak bisa ditunjukkan. Tapi itu kepada Allah tetap. Nah itu. Karena orang milik dia kan. Nah itu. Nah ini maka dijelaskannya dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna. Kata itu hanya suri tauladan. Bukan kepada Nabi Musa. Kita pikir hanya dengan Nabi Musa Tuhan berkata-kata. Tidak. Tuhan berkata-kata siapa yang punya lidah. Nah itu. Seluruh manusia yang punya lidah. Seluruh binatang yang punya lidah. Nah disitulah tempat Allah berkata-kata. Binatang itu bukan tak berkata-kata. Berkata-kata juga. Tapi kata dia lah. Bahasa dia. Nah itu banyak yang orang yang mengerti bahasa burung itu. Nah gitu. Dan burung itu ada yang mengerti bahasa kita. Nah itu. Karena apa sebab? Karena satu yang berkata-kata itu. Yang di lidah burung, yang di lidah manusia. Satu itulah kalam Allah. Maka bisa kita memahami perkataan burung. Burung bisa memahami perkataan kita. Nah inilah 7 perkara. Inilah yang wajib dikembalikan kepada Allah. Jika kita kembalikan, kita bergerak karena Allah, kita berkehendak karena Allah, kita mengetahui karena Allah, kita hidup karena Allah, kita mendengar karena Allah,
kita melihat karena Allah, dan kita berkata-kata karena Allah. Habis semua tertutup jalan dosa. Tertutup semua pintu neraka. Itu. Maka terbukalah pintu surga. Karena ini terbuka amal. Apa saja yang kita lakukan karena Allah, itu adalah amal. Karena itu niat. Jadi karena Allah itu niat. Kita berbuat sesuatu itu karena Allah, itu adalah amal. Karena itu niat. Coba kita lihat kalau kita beramal. Amal apa yang kita kerjakan? Misalnya zikir. Sahaja aku berzikir, tunai karena Allah. Sahaja aku salat, tunai karena Allah. Sahaja aku puasa, tunai karena Allah. Sahaja aku mengeluarkan zakat, tunai karena Allah. Sahaja aku melakukan ibadah haji, tunai karena Allah. Semata-mata tunai karena Allah. Itu yang dikatakan niat. Maka niat ini dikatakan oleh Rasul, innamal a'malu binniyat. Tiada sah amal melainkan dengan niat. Niat itulah yang menunjukkan adanya amal. Ada niat, ada amal. Tidak ada niat, tidak ada amal. Nah itu. Jadi niat inilah yang kita utamakan. Gitu. Jadi amalnya itu mengikut. Dia mengikut niat. Jadi walaupun kita bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah, tanpa niat, kosong. Semua tidak ada apa-apa. Itu menjadi adat. Itu. Bukan dia menjadi ibadah. Hanya jadi adat saja. Misalnya adat orang berzikir, kita ikut. Adat orang baca Quran, ikut. Adat orang membaca salawat, ikut. Adat orang salat, ya ikut. Jadi adat semata. Jadi adat semua yang kita lakukan amal ibadah itu. Karena tampaknya. Jadi walaupun kita bekerja setiap hari, walaupun hanya kita berkata, walaupun mengedipkan mata, tapi karena Allah punya niat, itu menjadi amal ibadah. Itu perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak lepas daripada amal ibadah siang dan malam. Kalau kita benar-benar karena Allah, bergerak karena Allah, berkehendak karena Allah, mengetahui karena Allah, hidup karena Allah, mendengar karena Allah, melihat karena Allah, berkata-kata karena Allah. Ada jalan lupa kepada Allah? Inilah jalannya kita tidak lalai, tidak melupakan Allah. Berapa? 7 jalan untuk kita mengingat Allah. 7 jalan untuk ikatan kita kepada Allah, supaya kita tidak terpisah dengan Allah. Ini maksud penyerahan diri kepada Tuhan yang hidup dan tiada mati.